sistem yang kita pelajari itu adalah pegas ya. Pegas itu pertama kali kan dia seperti ini, unstraight spring. Springnya tuh pegasnya tuh belum ditarik atau belum diapa-apakan gitu ya. Kemudian digantung dengan digantungin massa berat besi ya, bola besi. Jadi maka pegas itu akan meregang ya sedikit ya. Sesudah meregang sedikit ditarik juga ke bawah, diberi awalan gitu ya, diberi kondisi awal gitu. Itu ini adalah sistemnya ya. Sebelum kita mempelajarinya, maka kita akan menurunkan model matematis dari sistem tersebut ya. Karena ini ada pegas, maka kita pakai adalah hukum Hooke yang meneliti tentang pegas ya. Jadi hukum Hooke itu besarnya seperti ini, gaya pemulihan sama dengan minus K kali Y. Gaya pemulihan atau restoring force itu adalah gaya ketika dia ditarik ya, ditarik oleh bola atau ditarik oleh tangan, ini dia akan mengadakan reaksi ya. Dia akan menahan gitu ya. Nah, reaksinya itu ke atas. Kayak pemulihannya itu ke atas. Demikian juga kalau ditekan ya. Dia ditekan kan ke atasnya. Nah, dia akan melawan ya dengan gaya ke bawah. Gayanya itu selalu melawan ya, kayak bekas ya. Kalau ditekan dia akan menekan kita, kalau ditarik dia akan menarik kita juga. Nah, itu besarnya adalah gaya pemulihan itu besarnya adalah minus KY. K itu adalah konstanta pegas, tergantung dari pegasnya ya. Jadi pegasnya punya konstanta sendiri-sendiri gitu. Kalikan dengan simpangannya. Simpangan ketika ditarik gitu ya. Jadi hukum yang kita pakai adalah hukum Newton kedua. Ketika kita mempelajari fisika dasar 1 ya, di situ kita mempelajari tentang hukum Newton 2, hukum Newton tentang dinamika ya. Kayak benda yang dipelajari pergerakan benda karena gaya-gaya yang mempengaruhinya. Biasanya kita tulis dengan seperti ini. Biasanya kita tulis dengan sumasi. Oh iya, ini udah ada. Sumasi massa kali percepatan. Ini adalah hukum Newton kedua ya. Mudah-mudahan kalian ingat. Jadi kita pakai hukum Newton kedua, sumasi F sama dengan massa kali percepatan. Percepatan itu adalah turunan kedua dari lintasannya. Kalau lintasan Y, misalkan lintasannya kan Y nih, kan ada gerakannya. Maka kalau kecepatan itu kan sama dengan turunan lintasan terhadap waktu ya, dt, dy, dt, dy, dt gitu ya. Nah, kalau percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Kalau kecepatannya itu kita ganti dengan ini, berarti turunan 2 kali ya, 2 kali turunan
terhadap lintasan ya. I, gitu. Nah, sehingga ini bisa ditulis dengan turunan kedua dari lintasannya, D kuadrat Y, DT kuadrat, gitu ya. Atau dituliskan dengan Y double aksen ya. Ini kan ada massa kali Y double aksen. Karena A-nya itu kita tulis dengan Y double aksen. Nah, kemudian summasi gaya apa? Gaya yang mempengaruhi di situ itu gaya apa aja gitu. Yang mempengaruhi di situ adalah hanya gaya pemulihan tersebut gitu. Ini gaya pemulihan tersebut yaitu minus KY ya. Nah, minus KY itu disama dengankan dengan ini pergerakan ini dengan massa M. Ini masanya bekas diabaikan. Ini masanya masa bola ini. Sehingga kalau kita kumpulkan di satu kuadran maka hasilnya adalah seperti ini. M double aksen kali KY sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial homogen order 2. Ya. Kemudian ini ada soalnya. Akan tetapi nanti akan kita kerjakan ini dengan ditambahi dengan sistem dengan komponen satu lagi yaitu dashboard ya, peredam ya, peredam. Jadi kalau spring itu kayaknya pemulihannya ke atas ya, Y ya, K konstanta bekas dan simpangan, maka dashboard ini kayaknya ke atas juga. Jadi dia melawan juga ini peredam ini. Besarnya adalah konstanta peredaman dikalikan dengan kecepatan, bukan dikalikan dengan simpangan. Ini untuk dashboardnya ya. Sehingga persamaannya yang tadi itu bertambah ya. Kayaknya bertambah. Yang satu karena pegas, yang satu karena peredaman. Peredaman itu kenapa dia negatif ya. Jadi bekas kan kayaknya ke atas melawan. Peredaman juga melawan. Ya. Kenapa dia melawan? Karena di dalam dashboard itu ini ada suatu lempengan gitu ya. Dan ini ada cairannya, olinya gitu ya. Ada fluidanya. Sehingga kalau dia ditekan ke bawah, dia akan melawan ya, dia akan menekan ke atas. Ini penuh olinya. Tapi kalau dia ditarik ke atas, bisa akan menahan ke bawah gitu ya. Jadi dia tuh melawan juga sama dengan kayak pemulihan ini, melawan ya. Nah, karena melawan ini maka dia menjadi negatif semua gitu. Jadi persamaannya menjadi seperti ini, yang sistemnya seperti ini. Nah, ini kita kumpulkan jadi satu. Ini adalah konstanta peredaman atau damping konstan. Nah, kemudian ini kita anggap sebagai sudah kalau yang satu sistemnya seperti ini ya. Itu misalnya saya kasih nomor 1. Nah, ini suatu model matematis dari sistem tersebut sudah kita dapatkan ya. Ini adalah model matematis dari sistem tersebut. Ternyata ini bentuknya adalah suatu persamaan diferensial, ya, biasa ya, biasa itu, persamaan diferensial biasa PDB gitu ya. Order 2, kenapa order 2? Karena penurunan yang terbesar itu adalah ya, order 2 dan homogen karena sama dengan 0. Selama ini kita akan mempelajari ya akan sampai ke order 3 ya. Hanya sampai order 2 saja. Oke. Mungkin karena sama dengan 0. Nah, ini adalah model matematis yang kita dapatkan. Step kedua sudah kita dapatkan. Step ketiga adalah bagaimana kita mencari solusi ya dari persamaan diferensial ini gitu ya.
Caranya untuk mencari solusi adalah dengan memakai suatu operator diferensial. Ini adalah operator diferensial yang kita sebut dengan gamma. Seperti ini ya. Karena kita akan menyelesaikan dengan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu dalam gamma. Nah, kalau penurunannya itu terhadap apa nih? Kan terhadap Y kan? Maka ini ada Y juga gitu. Kalau penurunannya 2 kali, ini kan 2 kali ini. Kalau penurunannya 2 kali, maka alfanya juga kuadrat gitu. Jadi alfa itu adalah operator diferensial. Oke, jadi soal di atas modal matematis di atas nanti hasilnya menjadi seperti apa kalau dia diganti dengan operator diferensial. Hasilnya itu sebetulnya seperti ini. Hasilnya itu M ya, gamma kuadrat Y ya, Y bisa aja ya. Ditambah C gamma kalikan Y juga ya. Kemudian K Y. Nah ini ada Y ini, maka kita bagi dengan Y. Kuadran ke kiri, bagian ke kiri dan bagian kanan kita bagi dengan Y, sehingga didapatkanlah persamaan seperti ini. Ini adalah persamaan karakteristik ya. Atau seperti ini, kalau ini dibagi dengan M ya, kalau ini dibagi dengan M, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah persamaan karakteristik. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan ini? Pertama-tama harus kita cek ya, karena nanti solusinya itu akan dikasih ya. Ini kurang solusinya akan dikasih ya. Tapi kita harus cek dulu dia termasuk apa gitu. Dia termasuk over damping, apa critically damping, apa under damping. Over damping itu adalah di damping itu dia paling diredam banyak atau diredam agak banyak atau diredam sedikit gitu ya. Tapi ini harus kita cek. Cara mengeceknya adalah dengan kita sebetulnya kita punya bentuk umum ya. Bentuk umum dari persamaan karakteristik itu adalah seperti ini. Karena kita akan memakai notasi-notasinya ini, maka kita harus tahu tempatnya ABC itu di mana. Jadi persamaan yang ini, yang di atas ini adalah seperti ini bentuk umumnya, dengan A sama dengan M gitu kan, B-nya sama dengan C, C-nya sama dengan K, atau A-nya sama dengan 1 ya kan, B-nya sama dengan C per M, dan K-nya sama dengan K per M. Ini adalah bentuk umum ya dari persamaan karakteristik order 2. Nah, untuk mengecek ini kita harus tahu determinannya ya. Untuk mengecek termasuk mana ini harus kita. Determinan itu adalah B kuadrat min 4AC gitu ya. B kuadrat min 4AC gitu. Nah, kalau dalam rumus ini atau rumus ini persamaan diferensial ini atau ini, maka determinan itu adalah atas saja ya, C kuadrat min 4 kali M kali K kan, C kuadrat min 4 kali M kali K, itulah determinan untuk ngeceknya ya. Sama aja ini dengan ini sama ya, karena yang ini bentuk umum, yang ini bentuk yang udah di sistemnya ya. Oke, kalau sudah ada determinannya kita cek ya. Nah, nanti berapa determinannya? Kalau positif maka dia solusinya itu dengan 2 akar real. Dia akan muncul akar-akar
real, akar-akar bilangan real 2 ya. Kemudian kalau determinannya 0, maka akan muncul akar real yang sama ya. Jadi akhirnya jadi 1 ya akarnya. Bilangan real. Nah, kalau determinannya negatif, maka yang muncul adalah akar-akar kompleks konjugate. 2 akar ya, kompleks konjugate. Nah, apa itu akar-akar kompleks? Apa itu bilangan kompleks? Apa itu bilangan kompleks? Maka saya akan menerangkan sedikit di sini atau mengulangi barangkali karena sudah diajarin ya. Jadi bilangan kompleks itu biasanya kita sebut dengan Z gitu ya. Bilangan kompleks itu bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. A ditambah I kali B. Ini adalah bilangan kompleks. Sebetulnya bilangan-bilangan semuanya itu adalah bilangan kompleks. Misalkan kalian nulis X sama dengan 5 gitu ya. Ini sebenarnya bilangan kompleks juga, tetapi bagian imajinernya ini bagian real, ini bagian imajiner ya. Bagian imajinernya itu 0 gitu ya. Ini bilangan kompleks juga kan, tapi bagian imajinernya itu B-nya itu 0 gitu. Jadi sebenarnya semua bilangan itu adalah bilangan kompleks ya, tapi bagian imajinernya itu enggak ada gitu. Jadi bilangan kompleks itu bentuknya seperti ini. Ini bagian real, ini bagian imajiner, bagian. Tapi AB-nya sendiri itu adalah bilangan real, bilangan nyata ya. AB-nya sendiri adalah bilangan nyata ya. Nah, sedangkan I-nya itu adalah bilangan imajinernya gitu. Sekarang akan kita lihat apa itu I. I itu sebetulnya besarnya adalah akar minus 1. Ya. Sehingga I kuadrat itu sama dengan kuadrat kan ini jadi minus 1 ya. Oke. Sekarang datang dari mana I itu datang dari mana sih? Jadi kalau ada suatu akar, terus sini ada bilangan gitu ya, bilangan itu minus gitu. Nah ini akan muncul bilangan imajiner itu. Misalkan berapa? Misalkan akar mudah ya, akar minus 9 misalkan. Nah ini tidak sama dengan minus 3, tidak sama ya, salah ini. Yang benar itu adalah 9 ya. Yang benar itu adalah akar minus 1 kalikan akar 9 gitu. Akar 9-nya sendiri 3 ya. Akar minus 1-nya adalah I. Ya, sehingga ini adalah 3I. Sinilah muncul bilangan kompleks tersebut. Sebenarnya yang seperti ini juga bilangan kompleks juga. Tapi bentuknya kenapa cuma 3I? Bagian realnya itu 0 ya. 0. Bagian kompleksnya adalah 3. Nah, ini tetap bilangan kompleks juga ya. Oke. Itu sedikit pengulangan tentang review tentang bilangan kompleks ya. Karena kita akan menemui bilangan kompleks ya. Ketika determinannya negatif. Sekarang apa yang disebut dengan kompleks konjugate? Kompleks konjugate itu adalah pasangan bilangan kompleks. Nah, kalau bilangan kompleks seperti ini kan 1 ya. Kalau kompleks konjugate itu berarti dia ada 2. C1 dan C2. Set 1 dan set 2. Itu A plus IB. Ini kan masih 1. Nah, kalau 2 bagaimana? Maksudnya yang satu plus, yang satunya minus. Ini adalah bentuk bilangan kompleks konjugate. Kalian lihat di sini, ya. Jadi kalau determinan negatif, maka akar-akarnya ada kompleks konjugate gamma 1 dan gamma 2, underdating, ya kan? Nah ini kan, inilah akar-akar kompleks konjugate itu. Ini kan bentuknya sama dengan bentuknya ini, ya.
A-nya adalah minus alfa, kemudian B-nya adalah omega star ya, omega star. Nah, kemudian ini ada satu positif, satu negatif. Nah, ini adalah kompleks konjugit. Ya. Itu adalah akar-akar yang nanti akan muncul. Ya. Kita akan dapatkan akar-akar kompleks itu. Kompleks konjugit itu. Nanti soalnya juga ada 3 ya. Soalnya ada 3, masing-masing itu ada contohnya ini, contoh soal, dan contoh soal. Hari ini kita akan membahas yang nomor 1 aja, contoh soal yang overdamping. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ini apakah yang ditanyakan? Kalau nggak ada, akan saya di sini di buku sudah ada. Jadi di buku Kreisig itu sudah ada. Itu dia ya seperti inilah bukunya. Kira-kira halamannya itu sekitar halaman 59. Jadi di sini dia membahas tentang order 2, second order ya. Tapi homogeneous. Ini harusnya sama dengan 0 ya. Karena dia akan membahas juga yang non homogen, maka ditulis seperti ini secara umum ya. Tapi sebenarnya ini sama dengan 0 dulu. Nanti kalau udah baru ini ada angkanya. Oke. Nah, kasus-kasus yang tadi kita belajarin itu ini dia bilang beberapa kali di sini ya. Yang gampang dilihat adalah yang ini ya. Kasus pertama itu adalah yang disebut dengan kasus pertama disebut dengan overdamping, itu determinannya lebih besar daripada 0. Kemudian critically damping itu determinannya sama dengan 0. Underdamping itu determinannya lebih kecil daripada 0. Ini semua sama ya. Ini overdamping, ini critically damping, ini underdamping. Ini adalah kasus tertentu, sehingga mungkin 0. Kemudian ini juga sama, ini overdamping ya. Maka ya akan bilang bahwa akarnya adalah akar real, 2 akar real. Kemudian solusinya adalah ini. Jadi dia udah memberikan solusi ya. Kalau kasusnya adalah overdamping, solusinya ini. Kalau kasusnya adalah critically damping, akarnya ada 1 yang sama ini. Maksudnya 1 sama ya. 1 yang sama. Jadi ada 1. 2 yang sama, jadi 1 gitu ya. Nah, solusinya adalah ini. Nah, kemudian kalau underdamping, nah dia akan akarnya adalah suatu kompleks konjugit seperti ini. Memang notasinya itu bisa membingungkan ya, karena masing-masing punya notasi sendiri gitu ya. Ada A, ada omega, ada alfa, ada segala macam. Tapi secara umum bahwa kalau kasusnya itu, kalau case-nya itu underdamping, maka akar-akar yang muncul adalah akar kompleks konjugit yang seperti tadi saya bilang tadi ya. Kalau ini tulisannya membingungkan ya ditulis saja A. Kompleks konjugit itu adalah A plus minus IB gitu saja. Sudah benar ya. Ini adalah akar kompleks konjugit. Nah, kalau underdamping dia juga akan memberikan solusinya. Nah, jadi kan ada ini udah akar-akarnya dipasang di sini ya. Ini akar-akarnya dipasang di sini. Tetapi kan di sini ada konstanta-konstanta nih, C1, C2, C1, C2 dan A, B. Itu konstanta-konstanta itu akan dicari dengan syarat batas.
seperti yang kemarin ya, seperti soal yang kemarin, maka apa konstantanya itu dicari dengan syarat batas. Nah ini cara buku itu menerangkannya. Kemudian jangan lagi persamaannya ya, yaitu tentang hukum Hooke pada spring apa tuh pegas itu adalah ini ya hukum Hooke. Kemudian hukum Newton kedua itu adalah seperti ini yang seperti tadi kita tuliskan, summasi gaya sama dengan massa kali kecepatan itu kan pada hukum Newton yang kedua. Kemudian nah kalau kita tambah dengan dam sistem pada dam, maka gayanya akan bertambah dengan ini ya. Ditambahkan kebersamaan ini sehingga persamaan menjadi ini. Nah, jadilah persamaan diferensial yang seperti sudah kita turunkan tadi. Oke. Nah, ini adalah cara buku itu menerangkan. Kemudian nanti soalnya ini juga ada di buku itu juga ya. Ini nanti hasilnya. Soalnya nggak saya propeng. Nah, kalau udah ini maka kita akan membahas contohnya. Jadi ini adalah jawabannya, tetapi soalnya itu ada di sini. Soalnya itu ada di modulnya. Jadi soalnya itu adalah pertama-tama soalnya itu adalah ini ya. Jika suatu sistem massa pegas dari bola besi beratnya 98 Newton, bola menarik pegas ini sepanjang 1,9 meter, berapa frekuensi sistem? Bagaimana geraknya? Bila bola ditarik sepanjang 16 cm dengan kecepatan awal 0. Jadi sini yang diketahui adalah berat dari bola besi ini. Kemudian bola ini menarik bekas ini sepanjang 1,09 meter. Ini adalah soal-soal yang diketahui. Kemudian bagaimana frekuensi sistem? Tengok saya. Frekuensi itu karena kalau kita ada suatu rumus nanti aja. Kemudian yang penting adalah pada waktu T sama dengan 0 ini adalah syarat batas. Kecepatannya 0, V-nya sama dengan 0, dan bola ditarik sepanjang 16 cm. Jadi lintasannya itu adalah kita jadikan meter ya, jadi 0,16 meter. Ini adalah syarat batas. Jadi dari tiga ini akan kita jawab. Soalnya akan bertambah ya. Bertambahnya itu ada di akhir rangkuman. Saya pakai sebagai latihan gitu, tapi akan kita jawab. Jadi ini akan terus teorinya, terus ya di akhir-akhir itu ada rangkuman. Nah ini kan ada rangkuman ini. Dan dipelajari tentang bersama dengan mungkin dan mungkin 1-2 nanti mungkin ya. Dan cara penyelesaian kombinasi variabel maupun cara analisis sistem redam dengan mengenai nilai determinan maka dibagi menjadi 3 redaman, yaitu under damping, critical damping, dan over damping. Nah kemudian soalnya adalah ini. Jadi soal yang tadi itu W sama dengan 98, kemudian lintasan 1,09 meter, dan kondisi awalnya T sama dengan 0 itu kecepatannya 0 dan lintasannya 0,16 meter, itu ditambah dengan ini. Kerjakan sistem gas di atas tetapi ditambah dashboard dengan konstanta damping. Jadi konstanta damping C itu ada 3 ya. Ini berarti ini diredam banget gitu ya.
ini ditebal agak sedikit, ini diredam sedikit gitu ya. Nanti akan hasilnya ini adalah under dam gitu. Ini critically dam, ini adalah maksudnya ini over dam, ini critically dam, dan ini adalah under dam. Nah, ini adalah soal, maksud saya ini adalah soal terakhir gitu. Ada jawaban di sini ya. Maka jawabannya ada di saya kasih tersebut. Jadi ini adalah soal yang ini adalah jawaban dari soal yang saya tunjukkan tadi. Persamaan diferensial homogen ada dua. Perhatikan sistem massa bekas redam ya. Ini adalah sistemnya. Kita langsung ya, karena kita tadi sudah menurunkan 2 kali ya. Nah, sehingga persamaan diferensial atau sehingga didapat persamaan diferensial bukan, sehingga didapat model matematisnya ya, persamaan model matematisnya seperti ini gitu. Model matematika seperti ini yang merupakan persamaan diferensial ada dua homogen ya. Jadi ini saya kasih nomor 2. Oke. Kemudian seperti tadi bahwa gamma itu adalah operator diferensial, maka didapatkanlah persamaan karakteristik di sini ya. Nah, di sini ada caranya dengan rumus ABC dan lain sebagainya. Tetapi ini bisa nggak dipakai kalau persamaan umumnya ini sudah bisa difaktorisasi dengan mudah. Ya. Jadi rumus ABC akan dipakai kalau persamaan ini tidak mudah difaktorisasi, dia akan dipakai. Tapi kalau sudah mudah difaktorisasi maka ini nggak dipakai. Oke, kemudian kita cek dulu sebenarnya determinannya. Apakah dia termasuk ini over atau critically atau down atau under. Dan solusinya juga sudah dikasih. Nah, sekarang contoh soal yang tadi. Ini adalah yang di bawah, di teori, dan ini ada di soalnya. Ini ada di akhir tadi ya. Oke, kita akan masuk ke jawaban yang A dulu ya, di mana konstanta dampingnya adalah seperti ini. Tadi itu satunya salah ya, kilogram per sekon kuadrat. Yang tadi kilogram per sekon saja ya. Ini kalau kita mau cek itu apa satuannya itu bisa dari sini ya. Jadi C itu adalah gaya dibagi kecepatan ya. Gaya itu adalah Newton. Newton itu adalah M kali A, kilogram meter per detik kuadrat. Ini adalah M kali A. Ini M, ini A-nya ya. Nah, kemudian dibagi dengan kecepatan kan. Nah, kalau dibagi ya kecepatan kan meter per detik ya. Langsung kita meter per detik, kilogram meter per detik kuadrat, kilogram meter per detik kuadrat, detik. Langsung kita bisa coret, langsung kita bisa balik gitu. Nah, ini dicoret dengan ini dicoret dengan ini. Oh, jadi yang betul adalah kilogram per detik. Oh, yang tadi betul, yang salah. Balik. Jadi ini nggak ada kuadratnya semua. Ya, menurut pembuktian ini. Oke, itu untuk satuannya dari satu damping. Kita betulkan satunya adalah kilogram per sekon ya, ternyata. Kilogram per sekon. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Ini yang belum kita ketahui adalah K belum kita ketahui ya. Kemudian massa juga belum kita ketahui. Maka akan kita cari K-nya, kita cari dari
Hook itu F sama dengan K kali Y, minusnya nggak usah ditulis ya, karena minus itu adalah arah. Sehingga konstanta pegas itu bisa dicari. Konstanta pegas sama dengan gaya kali dibagi dengan lintasan. Nah, gayanya itu kan gaya berat. Gaya beratnya kan 98 Newton ya. Sehingga konstanta pegasnya bisa dihitung dengan gaya berat dibagi dengan lintasannya. Jadi ketika pegas itu diam ya, terus kemudian digantungin dengan massa itu, dia akan bertambah panjang. Nah, ini kan bertambah panjangnya segini. Sehingga konstanta pegasnya bisa diketahui ya. Kalau dia sebenarnya kalau bertambah panjang sekali, maka atau pendek, maka konstanta pegasnya lain ya. Tergantung dari pegasnya sih sebetulnya. Nah, di sini ketika digantung dengan suatu massa yang beratnya seperti ini, dia memanjangnya seperti ini, maka konstanta pegasnya kita hitung seperti ini ya, besarnya 90 kg per detik kuadrat. Jadi ini ada apa namanya, bukan yang saya lupa ya. Kalau konstanta pegas itu adalah kilogram per detik kuadrat, kalau konstanta damping itu adalah kilogram per detik gitu ya. Ini K-nya udah ketemu ya. Sekarang kita akan mencari M-nya. M-nya dicari dari sini aja ya, akan ketemu M-nya ya, karena gaya berat itu adalah sama dengan massa kali gravitasi gitu kan. Sehingga massa adalah gaya berat dibagi gravitasi gitu ya. Gaya berat dibagi gravitasi seperti ini, kita anggap gravitasinya adalah 9,8 meter per detik kuadrat, maka masanya adalah ketemu 10 kg. Nanti bisa kita pakai. Oke. Jadi berat itu adalah dalam Newton ya. Kalau berat badanmu berapa gitu ya. Oh, berat badan saya 60 kg gitu. Nanti enggak benar ya. Nah, berat itu adalah Newton. Kalau kilogram itu massa ya. Oke. Kemudian dari persamaan diferensiasi yang sudah kita dapatkan tadi, maka harga-harga ini kita masukkan. M-nya, ini M ya, sini. M-nya adalah 10, C-nya adalah 100 dari soal ya. Kemudian K-nya adalah 90. 10, 100, 90. Kita bagi dengan 10 saja. Semuanya kita bagi dengan 10, dari kiri dan kanan ya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Maka ini menjadi kalau sistemnya ini, maka ini adalah persamaan diferensialnya. Model matematisnya. Nah, kemudian kita jadikan persamaan karakteristik yang seperti tadi. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Persamaan karakteristiknya. Nah, ini harus kita cek dulu determinannya. Cara mengecek determinan adalah B kuadrat min 4AC. Jadi 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 9. Jadi 64. Kalau 64 itu adalah positif, lebih besar daripada 0, maka sistemnya adalah overdamping. Nah, kalau overdamping, maka solusinya sudah dikasih ya. Overdamping itu solusinya seperti ini. Nah, gamma 1 dan gamma 2 dari mana? Gamma 1 dari gamma 2, kita lihat persamaan ini. Persamaan ini kalau gampang kita faktorisasi, maka kita faktorisasi ya. Kalau nggak gampang, nggak bisa difaktorisasi, maka kita harus pakai rumus ABC. Ternyata bahwa persamaan ini mudah difaktorisasi ya, yaitu jadi 2 perkalian seperti ini ya. Kalian mudah-mudahan sudah bisa ya memfaktorisasi seperti ini. Sehingga kalau ini kita sama dengan 0, maka gamma 2 sama dengan minus 9, gamma 1 sama dengan minus 1. Nah, ini akar-akar realnya yang dia bilang tadi. Akar-akar real kita masukkan ke dalam sini. Gamma 1 di sini, gamma 2 di sini. Sehingga solusi umumnya sudah diketahui. Ini adalah solusi umumnya.
Kenapa bilang kita bilang solusi umum? Karena situ masih ada konstanta-konstanta yang belum diketahui ya. Untuk mencari solusinya, nggak usah khusus lah ya. Untuk mencari solusi akhir, harus dihitung dulu C1 dan C2. Karena khusus itu ada lain lagi kasus nanti. Solusi akhir aja ya. Oke, kita akan lihat di soalnya yaitu syarat batas. Ketika T sama dengan 0 itu maka kecepatannya 0 dan lintasannya 0,16 meter ya. Nah, kita pakai yang ini dulu, yang lintasan 0,16 meter. Kita masukkan ke persamaan ini. 0,16 C1 T-nya itu 0, jadi kita tulis di sini 0. T yang ini juga 0. Karena E pangkat 0 itu adalah 1, minus juga 1 sama. Maka ini tinggal minus C1 dan yang ini. Yang ini tinggal C1 dan ini tinggal C2. Oke, jadi kita mendapatkan persamaan ini. Jadi belum dapat dulu C1 dan ini belum didapat. Kemudian kita akan memakai syarat batas yang kedua yaitu kecepatan sama dengan 0. Bagaimana cari kecepatannya? Ini kan lintasan Y. Kecepatannya diturunkan 1 kali, didiferensialkan 1 kali, itu akan didapatkan kecepatan. Ini adalah kecepatan nih. Penurunan 1 kali dari lintasannya. Maka ini kita turunkan, ini dan ini kita turunkan ya. Nah, ini penurunannya ini kita harus mengulang ketika mempelajari diferensial gitu ya. Ini adalah bilangan normal, bilangan alam T. Ini kalau kita turunkan kan di sini dikasih dt gitu ya. Maka hasilnya itu tetap ya, tetap pangkat T. Karena apa? Karena tetap, karena ini sudah sama dengan ini gitu, tetap ya. Tetapi kalau ini nggak sama dengan ini, kita harus rubah dulu gitu. Misalkan ini minus ya. Hasilnya itu bukan pangkat T lagi, tapi turunannya ini adalah min 1, jadi dikasih sini minus. Bagaimana kalau di sini ada bukan 1, di sini ada 2 misalkan. Minus pangkat minus 2T, turunannya terhadap DT apa? Ini kan nggak sama, ini minus 2T, ini DT ya, maka ini harus diturunkan lagi ini. Maka hasilnya adalah minus 2 pangkat T, pangkat minus 2T. Tuh. Demikian juga dengan ini. C1 pangkat minus T. Turunannya apa? Ya, ini harus diturunkan lagi jadi minus T. Minus C1 pangkat minus T ya. Sedangkan ini turunannya gimana? Turunannya ya dia sendiri ini, tetapi ini diturunkan lagi yaitu minus 9. Jadi minus 9 C2 pangkat 9T. Nah, ini adalah penurunannya, masih diturunkan dulu ya. Kemudian syarat batas kita masukkan. Kecepatan 0 untuk T sama dengan 0 ya. Ya udah, ini kasih 0, ini T-nya sama dengan 0. Seperti tadi bahwa ini adalah 1 ya. Sehingga didapatkanlah persamaan kedua yaitu C1 minus sebetulnya ya, tapi kita kalikan minus jadi plus C1 tambah 9 C2 sama 0. Itu adalah dua persamaan ini yang kita dapatkan untuk mendapatkan C1 dan C2. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau ada dua persamaan dengan dua bilangan yang tidak diketahuinya, maka bisa didapatkan kedua bilangan yang tidak diketahuinya. Gitu ya. Kalian sudah bisa caranya ya. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 didapatkanlah C1 dan C2-nya. C1 didapatkan 0,18, C2 didapatkanlah minus 0,02. Oke? Jadi dari dua persamaan ini kita dapatkanlah C1 dan C2. Nah, kalau udah dapat ini ya kita masukkan lagi ke solusi umum yang tadi. Jadi masukkan seperti ini. Maka ini adalah solusi akhir ya. Solusi akhirnya adalah ini. Nah, ini kalau bisa kita gambar ya. Bisa ini digambar. Ini bisa digambar. Gambarnya adalah seperti ini.
Teman saya kurang bagus, jadi saya ambilkan dari buku. Ini kalian lihat ya, ini ketika T-nya sama dengan 0, dia 0,16 gitu kan, kelihatan ya di sini ya. Ini adalah lintasan dan ini adalah waktu. Gambar yang ada di buku adalah seperti ini. Gambarnya di buku lebih bagus ya. Nah, seperti ini di buku. Atau ini halaman berapa? Yang kasus yang pertama kita kerjakan tadi kan overdamping. Overdamping itu grafiknya adalah ini. Yang garis-garis yang agak kecil-kecil ini. Ini adalah overdamping. Ini apa makna fisiknya? Yang lainnya itu nanti ketika critical damping dan overdamping, underdamping. Apa makna fisiknya yang overdamping ini? Jadi kan kita tarik ya, gas itu ke bawah ya, 0,16 di sini ya, dengan simpangan 0,16, kemudian kita lepaskan. Nah, dari grafik itu terlihat bahwa pada waktu 2 detik itu dia udah kembali ke keadaan asalnya itu, langsung dia kembali 2 detik udah kembali gitu. Ini karena dampingnya terlalu besar. Nah, nanti kalau kita kerjakan yang critical damping, dia kan balik juga, tapi agak lama ya, 4 detik. Nah, kalau yang dampingnya kecil, maka kita tarik ya, ketika kita tarik, sebenarnya ini dari bawah ya. Dan dia akan berosilasi sebentar ya. Dia akan berosilasi sampai detik ke-8 dia akan kembali ke tempat semula. Tapi yang kita kerjakan tadi adalah yang masih overdamping. Ini adalah solusinya, kemudian ya biasanya kita kasih interpretasi. Itu adalah jawabannya antara teori, kemudian ada contoh soal, dan soal yang pertama sudah saya jawab. Kita ditanyakan dari soal yang pertama ini dan atau teorinya, silakan. Atau sementara akan saya absen dulu ya, karena yang datang 30. Masih kurang 1 juga ya. Karena